Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan-latihan soal matematika yang mana tujuan dari pembuatan video ini untuk sebagai bahan pembelajaran bagi adik-adik siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan mengikuti penilaian tengah semester. Semoga dengan video ini, dengan menonton pembahasan-pembahasan soal yang ada di dalam video ini, adik-adik semua, terkhususnya siswa kelas 9, semoga dengan adanya video ini bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan soal ujian tengah semester nanti. Dan hasil yang didapatkan pun memuaskan adik-adik semua. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Pernyataan yang benar tentang 3 pangkat 4. Pernyataan yang benar tentang 3 pangkat 4 adalah, di sini ada 5 pernyataan yang ditampilkan. Nah, dari 5 pernyataan ini, kita mencari pernyataan yang benar terkait dengan 3 pangkat 4 ini. Pernyataan yang A, bilangan pokok adalah 4. Berarti pernyataan yang A salah. Karena bilangan pokoknya itu harusnya adalah 3. Kemudian yang B, pangkatnya adalah 3. Berarti yang B juga salah, karena pangkatnya harusnya adalah 4. Kemudian yang C, dapat ditulis 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, karena 3 pangkat 4, maka 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Berarti pernyataan yang C, pernyataannya benar. Kemudian pernyataan yang D, eksponennya adalah 4. Eksponennya adalah 4. Sekarang, eksponen ini, kata eksponen adalah nama lain dari bilangan berpangkat. Maka di sini bilangan berpangkat 4, maka eksponennya juga adalah 4. Berarti yang D juga, pernyataan D juga benar. Kemudian pernyataan yang E, nilainya adalah 81. Apakah 3 pangkat 4 nilainya 81? Ya, benar. 3 pangkat 4 nilainya 81. Maka pernyataan B benar. Dengan demikian, kesimpulannya, dari 5 pernyataan yang diberikan ini, ada 3 pernyataan yang benar, yaitu pernyataan C, D, dan E. Oke, kita ke nomor 2. Soal nomor 2. Nyatakan perpangkatan negatif 0,8 dipangkatkan 2 dan 0,8 dipangkatkan 2 dalam bentuk bilangan biasa. Ini bentuknya adalah bilangan berpangkat. Dari soal ini, kita disuruh menuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Maka, kalau negatif 0,8 pangkat 2 kalau ditulis dalam bentuk bilangan biasa, maka akan menjadi negatif 0,8 dikali negatif 0,8.
Ini untuk yang negatif 0,8 pangkat 2. Kemudian yang ini, 0,8 pangkat 2. Kalau ditulis dalam bilangan biasa, maka akan menjadi 0,8 dikali 0,8. Dengan demikian terjawab soal nomor 2. Jadi dari bilangan berpangkat, kita ubah penulisannya menjadi bentuk bilangan biasa. Lanjut, kita ke nomor 3. Tentukan bentuk sederhana dari B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 4. Oke, di sini ada tanda titik, dalam artian kalau titik maka ini dikalikan. Baik, untuk soal nomor 3, di sini perkalian bilangan berpangkat dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, kalau bentuk operasi bilangan berpangkat seperti ini, yang pertama diperhatikan adalah bilangan pokok. Kita selesaikan terlebih dahulu yang pembilangnya, yang mana B pangkat 2 kali B pangkat 6. Yang pertama kita perhatikan adalah bilangan pokok. Di sini bilangan pokoknya adalah B, yang di sebelah juga B. Maka kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat, di mana kalau operasi bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan saja. Maka ini akan menjadi B pangkat 2 ditambah 6 per B pangkat 4. Sama dengan B pangkat 2 tambah 6 akan menjadi B pangkat 8 per B pangkat 4. Selanjutnya, sekarang bentuknya menjadi pembagian bilangan berpangkat. Kalau pembagian bilangan berpangkat, yang mana kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Maka ini akan menjadi B pangkat 8 kurang 4 sama dengan B pangkat 4. Jadi, bentuk sederhana dari B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 4 sama dengan B pangkat 4. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Jika adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Hasil dari 3A pangkat min 3, B pangkat 4, C pangkat min 5 dipangkatkan 2 adalah? Oke, untuk soal nomor 4, di sini bilangan berpangkatnya merupakan pangkat negatif. Maka yang pertama harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal nomor 4 adalah kita harus mengubah pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Ingat, ada salah satu sifat yang mana sifatnya adalah A pangkat negatif N akan menjadi 1 per A pangkat N. Ini merupakan salah satu sifat dari bilangan berpangkat. Jadi dari bilangan berpangkat negatif diubah menjadi pangkat positif. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah yang pertama 3 dikali. Kenapa operasinya perkalian? Karena penghubung antara 3A, B, dan C adalah perkalian. Jadi di sini 3 dikali A pangkat negatif 3-nya kita ubah menjadi pangkat positif, maka akan menjadi 1 per A pangkat 3, kemudian kali B pangkat 4 dikali C pangkat negatif 5-nya kita ubah menjadi pangkat positif, maka akan menjadi 1 per C pangkat 5. Selanjutnya ini dipangkatkan dengan 2. Sama dengan,
Sekarang, kalau sudah seperti ini, kita langsung kalikan seperti biasa. Jadi, di sini anggap saja 3 ini ada persatunya, B-nya juga ada persatu. Jadi, tinggal kita kalikan lurus saja. 3 dikali 1 kali B pangkat 4 kali 1. 3 kali 1 adalah 3, kali B pangkat 4 adalah 3B pangkat 4, dikali 1 adalah 3B pangkat 4. Per 1 kali A pangkat 3. Hasilnya adalah A pangkat 3 kali 1 A pangkat 3 tetap. Kemudian A pangkat 3 dikali C pangkat 5 adalah A pangkat 3 C pangkat 5 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan, nah sekarang semuanya kita pangkatkan dengan 2. Semua bilangan yang ada di dalam kurung kita pangkatkan dengan 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. B pangkat 4 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah B pangkat 8. Kenapa B pangkat 8? Karena ini pangkatnya kita kalikan. Selanjutnya, per A pangkat 3 dipangkatkan 2 hasilnya adalah A pangkat 6. Yang mana pangkatnya kita kalikan, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian C pangkat 5 dipangkatkan dengan 2 adalah C pangkat 10. Jadi, hasil dari soal nomor 4 adalah 9B pangkat 8 per A pangkat 6 C pangkat 10. Soal nomor 5, hasil dari 3 pangkat negatif 1 tambah 2 pangkat negatif 2 tambah 1 pangkat negatif 4 adalah, oke, untuk soal nomor 5 sama seperti soal nomor 4. Pangkat negatifnya kita ubah menjadi pangkat positif. Maka ini akan menjadi sama dengan 3 pangkat negatif 1 kita ubah menjadi pangkat positif, maka akan menjadi 1 per 3 pangkat 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 1 pangkat 4. Sama dengan, sekarang kita selesaikan yang bilangan berpangkat. 1 per 3 pangkat 1 hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 1 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 1 per 4 ditambah 1 per 1 pangkat 4 hasilnya adalah 1 per 1. Sama dengan, selanjutnya kita selesaikan penjumlahan pecahan berikut. Selesaikan penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 3, 4, dan 1. Maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Samakan penyebutnya dengan 12. Maka di sini penyebutnya akan menjadi 12. Sekarang kita cari pembilangnya. Yang pertama, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4, dikali 1 hasilnya adalah 4. Ditambah 12 bagi 4. 3 kali 1 adalah 3. Ditambah 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Dikali 1 hasilnya adalah 12. Sama dengan 4 tambah 3 tambah 12. Hasilnya adalah 19 per 12. Tahu disederhanakan menjadi 17 per 12. Jadi, hasil dari 3 pangkat negatif 1 tambah 2 pangkat negatif 2 tambah 1 pangkat negatif 4 adalah 17 per 12. Bisa dipahami adik-adik semua? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bentuk sederhana dari X pangkat negatif 1, Y pangkat negatif 3
Z pangkat negatif 5 per X, Y, Z dipangkatkan negatif 6. Oke, untuk soal nomor 6 ini, kita bisa menyelesaikan menggunakan sifat dari operasi bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita operasikan. Bisa kita jumlahkan, kita kalikan, atau kita kurangkan. Di sini, adik-adik perhatikan penyebutnya. Penyebutnya di sini ada X, Y, Z dipangkatkan negatif 6. Dalam artian, berarti X-nya pangkat negatif 6, Y-nya juga pangkat negatif 6, dan Z-nya juga pangkat negatif 6. Maka, ini akan menjadi, kita rubah dulu bentuknya. Sini X pangkat negatif 1, Y pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 5, per X pangkat negatif 6, Y pangkat negatif 6, Z pangkat negatif 6. Sama dengan, tinggal kita selesaikan yang bilangan pokoknya sama. Yang pertama X. Di sini X pangkat negatif 1. Kalau pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kurangkan. Maka kita kurang dengan negatif 6. Kemudian Y pangkat negatif 3 kita kurang dengan negatif 6. Dan yang terakhir Z pangkat negatif 5 kurang negatif 6. Sama dengan yang pertama untuk X-nya pangkatnya kita selesaikan. Negatif 1 kurang negatif 6. Ini akan menjadi negatif 1 tambah 6. Hasilnya adalah X pangkat 5. Kemudian Y. Y di sini negatif 3 kurang negatif 6. Maka akan menjadi negatif 3 tambah 6. Maka akan menjadi Y pangkat 3. Dan yang terakhir Z-nya adalah negatif 5 tambah 6. Hasilnya adalah positif 1. Jadi Z-nya pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi bentuk sederhana dari soal nomor 6 adalah X pangkat 5, Y pangkat 3, Z. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Soal nomor 7. Hasil dari 1/3 dipangkatkan dengan 2 kali 9 bagi 1/9 pangkat 3 adalah, oke, jadi yang pertama yang harus kita selesaikan. Adik-adik perhatikan bahwa di sini ada operasi pembagian. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ubah operasi pembagian ini menjadi perkalian. Jadi, 1/3 dipangkatkan 2-nya tetap, dikali dengan 9. Nah, pembagian ini, operasi pembagian kita mau ubah jadi perkalian. Kalau dari pembagian berubah jadi perkalian, berarti syaratnya pecahannya harus dibalik. Maka dari 1/9 pangkat 3 akan berubah menjadi 9 pangkat 3 per 1. Sama dengan, selesaikan 1/3 dipangkatkan 2. 1/3 pangkat 2 hasilnya adalah 1/9 dikali 9 dikali 9 pangkat 3 per 1. Sama dengan 1/9 kali 9 hasilnya adalah 1 kali 9. Ingat bahwa ini ada per satunya. 1 kali 9 adalah 9. 9 kali 1 adalah 9. Maka ini akan menjadi 9/9 kali 9 pangkat 3 per 1. 9 bagi 9 hasilnya adalah 1 dikali 9 pangkat 3 per 1 adalah 9 pangkat 3. 1 kali 9 pangkat 3 hasilnya adalah 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 hasilnya adalah
729. Jadi, hasil dari soal nomor 7 adalah 729. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Jika ada yang tidak dipahami terkait dengan pembahasan soal ini, adik-adik bisa berikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Bentuk dari 2/5 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3, senilai dengan. Oke, untuk soal nomor 5, adik-adik perhatikan soalnya. Yang ditanya di sini adalah yang senilai. Yang ditanya senilai. Kalau yang ditanya senilai, maka kita cari bilangan yang senilai dengan ini. Nah, kalau senilai berarti yang nilainya sama. Kalau yang nilainya sama berarti sekarang tinggal kita operasikan saja pangkatnya. Di sini ada 2/5 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Kita operasikan saja pangkatnya. Pangkat 2 dan 3 kita operasikan. Kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya kita apakan? Pangkatnya kita kalikan saja langsung. Maka ini akan menjadi 2/5 dipangkatkan dengan 2 kali 3 adalah 6. Jadi, bentuk dari 2/5 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3, senilainya atau nilainya sama dengan 2/5 pangkat 6. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nilai dari 9 pangkat 1/4. Nilai dari 9 pangkat 1/4. Nah, untuk soal nomor 9, kita ubah bilangan pokoknya biar menjadi bilangan berpangkat. Jadi, maksudnya 9-nya ini, bilangan pokok 9-nya, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kenapa kita harus ubah menjadi bilangan berpangkat? Biar nanti pangkatnya bisa kita kalikan dengan pangkat yang ada di luarnya. Jadi, 9 pangkat 1/4 kita ubah bilangan pokoknya menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya sudah pasti 9. Jadi dari 9 sudah berubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan dengan 1/4. Selanjutnya, tinggal kita kalikan pangkatnya saja. Di sini pangkat 2, berarti 2 dikali 1/4 hasilnya adalah 2/4. Jadi di sini akan menjadi 3 pangkat 2 kali 1/4, hasilnya adalah 2/4. Sama dengan 3. Kita sederhanakan pangkatnya menjadi kita bagi semuanya dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 1/2. Jadi nilai dari 9 pangkat 1/4 itu sama dengan 3 pangkat 1/2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10. Hasil dari 32 pangkat min 1/5. Oke, di sini soalnya bilangan berpangkat negatif. Kalau bilangan berpangkat negatif, maka kita harus ubah menjadi bilangan pangkat positif terlebih dahulu. Maka 32 pangkat negatif 1/5 ini akan menjadi
1 per, ingat bahwa untuk mengubah menjadi pangkat positif ada sifat yang mana A pangkat negatif N akan menjadi 1 per A pangkat N. Jadinya kita ubah soal bilangan berpangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Maka akan menjadi 1 per 32 pangkat 1 per 5. Sama dengan, sekarang 30 bilangan pokok ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, biar kita bisa kalikan dengan pangkat yang di luar. Maka akan menjadi 1 per 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan 1 per 5. Sama dengan 1 per 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dipangkatkan 1 per 5. Berarti ini pangkatnya tinggal kita kalikan. Maka akan menjadi 2 pangkat 5 kali 1 per 5 adalah 5 per 5. Sama dengan 1 per 2 pangkat 5 bagi 5 adalah 1. Maka sama dengan 1 per 2. Jadi, hasil dari 32 pangkat negatif 1 per 5 adalah 1 per 2. Lanjut nomor 11. Jika 8 pangkat 4x bagi 2 pangkat 3x sama dengan 128, maka nilai dari x adalah, untuk soal nomor 11, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bilangan pokok dari setiap bilangan berpangkat. Di sini ada bilangan pokok 8, 2. Nah, kita harus ubah semua bilangan pokoknya menjadi bilangan pokok terkecil. Bilangan pokok terkecil di sini adalah 2, maka kita harus ubah 8 ini jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Begitu juga dengan 128 ini kita ubah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 128. Maka yang pertama kita ubah terlebih dahulu. 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan dengan 4x bagi 2 pangkat 3x sama dengan 128-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 7. Sama dengan, lanjut, ini tidak, sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4x, tinggal kita kalikan pangkatnya, maka ini akan menjadi 2 pangkat 3 kali 4x, hasilnya adalah 12x dibagi 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 7. Oke, selanjutnya 2 pangkat 12x bagi 2 pangkat 3x. Adik-adik perhatikan bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, maka kita operasikan saja pangkatnya. Ingat bahwa kalau pembagian bilangan berpangkat, yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi ini akan menjadi 2 pangkat 12x kurang 3x sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 12x kurang 3x sama dengan hasilnya adalah 2 pangkat 12x kurang 3x adalah 9x sama dengan 2 pangkat 7. Selanjutnya, karena yang mau kita cari nilai x, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Di sini 2, sini 2.
Berarti bilangan pokok tidak perlu kita pakai lagi, kita langsung ambil bilangan pangkatnya. Jadi yang tersisa adalah 9x sama dengan 7, maka selanjutnya x sama dengan 7/9. Jadi nilai dari x-nya adalah 7/9. Kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 12. Nilai dari 2 kali akar 196. 2 kali akar 196. Nah, sekarang 2 kali akar 196 itu sama dengan akar 196 ini nilainya adalah 14. Jadi di sini kita keluarkan saja 2 kali akar 196 itu sama dengan 2 dikali akar 196 nilainya adalah 14. Kedua kali 14 adalah berapa adik-adik? 2 kali 14, 2 kali 14 adalah 28. Jadi nilai dari 2 kali akar 196 adalah 28. Soal berikut, soal nomor 13. Tentukan nilai dari 3 akar 7 kali 4 akar 7. Nah, di sini penghubungnya ada tanda titik nih. Kalau titik berarti ini artinya perkalian. Jadi 3 akar 7 dikali 4 akar 7 hasilnya adalah 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian akar 7 dikali akar 7 hasilnya adalah akar 49. 12 akar 49 itu sama dengan 12. Akar 49 kita keluarkan dari akar nilainya adalah 7. Maka ini menjadi 12 dikali 7. Hasilnya adalah 12 kali 7 hasilnya adalah 84. Jadi nilai dari 3 akar 7 kali 4 akar 7 adalah 84. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Kembali lagi, akan mengingatkan jika ada yang adik-adik tidak pahami, adik-adik bisa langsung tulis di kolom komentar terkait dengan apa yang adik-adik tidak pahami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Tentukan hasil operasi dari 5 tambah 3 kali 4 akar 2. Yang pertama, untuk soal ini, yang pertama kita selesaikan adalah bilangan berpangkatnya. Jadi di sini 5 tambah 3 kali 4 pangkat 2 adalah 16. Sama dengan 5 tambah 3 kali 16. Yang pertama harus kita selesaikan adalah perkalian. Maka 5 tambah 3 kali 16 adalah 48. Maka 5 tambah 48 sama dengan 53. Jadi hasil operasi dari 5 tambah 3 kali 4 pangkat 2 adalah 53. Oke. Nomor berikut, nomor 15. Bentuk sederhana dari akar 200 adalah, akar 200. Bentuk sederhana dari akar 200. Di sini kita punya soal akar 200 sama dengan yang pertama, kita ubah akar 200 ini menjadi akar berapa kali akar berapa yang hasilnya adalah akar 200. Atau begini saja biar lebih mudah, cari dua bilangan untuk diisi di sini yang mana dua bilangan itu ketika dikalikan hasilnya harus 200, tapi dengan syarat salah satu bilangannya harus bilangan kuadrat sempurna.
Maka di sini kita bisa pakai bilangan 100 dikali dengan 2. Kenapa 100 kali 2? Karena 100 kali 2 hasilnya adalah 200 dan 100 juga merupakan bilangan kuadrat sempurna. Maka selanjutnya akar 100 kali 2 itu sama dengan 100 ini kita keluarkan dari akar maka nilainya adalah 10. Yang tersisa adalah akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 200 adalah 10 akar 2. Nomor 16. Hasil dari akar 125 ditambah 3 akar 5 kurang akar 45. Nah, untuk soal nomor 16 ini, yang pertama, ini operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kalau operasi bentuk akar penjumlahan pengurangan, yang harus kita perhatikan adalah bentuk akar. Kalau bentuk akarnya sama, maka bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tetapi, jika bentuk akarnya berbeda, maka tidak bisa langsung kita selesaikan. Yang harus diperhatikan adalah bentuk akarnya. Kalau bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka sekarang kita harus sederhanakan bentuk akar terlebih dahulu. Yang pertama kita sederhanakan akar 125. Oke, di sini Kakak mau ingatkan, adik-adik perhatikan, di sini ada bentuk akar, di sini ada akar 5 yang paling kecil. Nah, sekarang kita coba ubah semuanya ini dengan dikalikan 5. Jadi, di sini apa yang pertama kita ubah akar 125. Akar 125 ini berapa kali 5 yang dapat 125? Atau simpelnya 125 kita bagi saja dengan 5. 125 kalau kita bagi 5, hasilnya adalah 25. Nah, kebetulan sekali 25 itu bilangan kuadrat sempurna. Maka di sini kita ubah akar 125 menjadi akar 25 dikali 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi. Yang ini juga kita ubah menjadi 9 kali 5. Sama dengan 25 kita keluarkan dari akar nilainya adalah 5. Akar 5 ditambah 3 akar 5 kurang 9 kita keluarkan dari akar nilainya adalah 3 akar 5. Sama dengan sekarang bentuk akarnya. Adik-adik perhatikan bentuk akarnya. Semua bentuk akarnya sama, yaitu akar 5. Maka langsung kita operasikan saja. Berarti ini akan menjadi 5 tambah 3 kurang 3 akar 5. Sama dengan 5 tambah 3, 8 dikurangi 3 adalah 5 akar 5. Jadi, hasil dari akar 125 tambah 3 akar 5 kurang akar 45 adalah 5 akar 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Hasil dari 3 akar 2 kali 4 akar 18 tambah 5 akar 2 adalah, oke, ini kita masuk pada operasi campuran antara perkalian dengan penjumlahan bentuk akar. Oke, yang pertama kita selesaikan. Yang pertama, 3 akar 2 ini kita kalikan dengan 4 akar 18. Maka akan menjadi 3 akar 2 kali 4 akar 18 hasilnya adalah 12 akar 36. Kemudian selanjutnya 3 akar 2 kita kalikan lagi dengan 5 akar 2. Maka akan menjadi 3 akar 2 kali 5 akar 2 adalah positif 15 akar 4. Sama dengan 12 akar 36. Nilainya adalah 6. Maka ini akan jadi kali 6 ditambah 15
Akar 4 nilainya adalah 2, maka ini akan jadi kali 2. Selanjutnya, kita operasikan. Di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka kita selesaikan terlebih dahulu operasi perkaliannya. 12 dikali 6 hasilnya adalah 72 ditambah 15 dikali 2 adalah 30. Maka 72 tambah 30 adalah 102. Jadi, hasil dari 3 akar 2 dikali 4 akar 18 tambah 5 akar 2 adalah 102. Bagaimana adik-adik? Mudah saja, matematika itu mudah dan menyenangkan. Kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 18. Bentuk sederhana dari akar 75 kurang akar 147 ditambah akar 48 adalah, sekarang bentuk sederhana. Kalau bentuk sederhana, sekarang adik-adik perhatikan ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk akarnya. Maka yang pertama, kita sederhanakan akar 75 menjadi akar 25 dikali 3. Kemudian kurang akar 147 kita sederhanakan. Akar 147 kita sederhanakan menjadi sekarang. Kalau di depan kita sudah pakai 3, ini juga kita pakai 3 biar memudahkan. Jadi ini berapa kali 3 yang hasilnya 147. Nah, bilangan itu adalah 49 dikali 3 ditambah akar 48 itu adalah 16 dikali 3. Sama dengan 25 kita keluarkan dari akar, nilainya adalah 5 akar 3 kurang 49 kita keluarkan dari akar, nilainya adalah 7 akar 3 ditambah 16 juga kita keluarkan dari akar, nilainya adalah 4 akar 3 sama dengan, sekarang bentuk akarnya sudah sama maka bisa langsung kita operasikan. Jadinya 5 kurang 7 tambah 4 akar 3 itu sama dengan 5 kurang 7 adalah negatif 2 tambah 2 tambah 4 adalah 2. Jadi 5 kurang 7 min 2 tambah 4 adalah 2 akar 3. Oke, ini juga akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 75 kurang akar 147 tambah akar 48 adalah 2 akar 3. Lanjut, soal nomor 19. Tentukan hasil dari akar 289 kurang akar 196 tambah akar 121. Nah, untuk soal nomor 19 ini sebenarnya mudah. Kenapa mudah? Karena semua bentuk akar ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi, kita sangat mudah untuk mencari nilai dari bentuk akarnya. Yang pertama sekarang, akar 249, akar 289 itu nilainya adalah 17 kurang akar 196 nilainya adalah 14, kemudian ditambah akar 121 itu nilainya adalah 11. Nah, tinggal kita operasikan. 17 kurang 14 adalah 3, ditambah 11 adalah 14. Tahu di sini
tulis saja 17 kurang 14 adalah 3 ditambah 11 sama dengan 14. Jadi, hasil dari akar 289 kurang akar 196 tambah akar 121 adalah 14. Oke, kita lanjut soal yang berikut yang merupakan soal terakhir, yaitu soal nomor 20. Nomor 20. Bentuk sederhana dari 2 per 2 tambah akar 3. Oke, sekarang kita masuk pada pembagian bentuk akar. Untuk soal nomor 20 ini, adik-adik ingat kembali bentuk-bentuk dari pembagian bentuk akar. Ada beberapa bentuk. Nah, dari soal ini kita bisa pakai bentuk akar yang mana bentuknya itu adalah C per A ditambah akar B itu sama dengan C per A tambah akar B kali dengan kawan dari ini. Kawannya adalah A kurang akar B per A kurang akar B. Itu akan menjadi C dikali A kurang akar B per A kuadrat kurang B. Nah, bentuk ini harus benar-benar diingat. Bentuk ini harus benar-benar diingat dalam menyelesaikan bentuk ini harus diingat dalam menyelesaikan soal nomor 20. Oke, kita akan menyelesaikan soal nomor 20 menggunakan bentuk yang sudah kita buat ini. Jadi bentuk ini baku. Nah, sekarang soalnya adalah 2 per 2 tambah akar 3 sama dengan ini 2 per 2 tambah akar 3. Kita kalikan dengan kawan dari penyebutnya. Kawan dari 2 tambah akar 3 itu adalah 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Sama dengan 2 dikali 2 kurang akar 3 per 2 pangkat 2 kurang 3. Sama dengan 2 kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 2 kita kalikan dengan min akar 3 hasilnya adalah min 2 akar 3 per 2 pangkat 2 kurang 3. 2 pangkat 2 adalah 4 kurang 3 hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya sama dengan 4 kurang 2 akar 3 bagi 1 adalah hasilnya adalah setiap bilangan yang kalau dibagi 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 4 kurang 2 akar 3 bagi 1 hasilnya adalah 4 kurang 2 akar 3. Jadi, bentuk sederhana dari 2 per 2 tambah akar 3 adalah 4 kurang 2 akar 3. Bagaimana adik-adik? Jadi, jika dari pembahasan 20 soal yang ada dalam video ini, jika ada yang tidak adik-adik pahami, maka adik-adik bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video pembahasan soal-soal latihan dalam menghadapi ujian tengah semester. Semoga di ujian tengah semester nanti adik-adik mendapatkan hasil ujian yang memuaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.